Bila kita menatap langit, apa yang kita pikirkan? Apakah kita hanya melihat langit yang kosong dan kelap-kelip bintang di malam hari? Atau pernahkah kita berpikir betapa luasnya luar angkasa? Alam semesta adalah sesuatu yang sangat besar, dan bahkan terlalu besar bila ingin diketahui pikiran manusia. Jadi coba kita renungkan, betapa menakjubkan ciptaan Tuhan yang tidak bisa dijangkau manusia. Secara umum, alam semesta adalah ruang dan waktu yang diisi oleh benda-benda seperti planet, planet katai, asteroid, komet, bintang, galaksi, nebula dan semua yang ada di ruang antar bintang dan antar galaksi, dan juga seluruh materi dan energi. Teknologi observasi manusia sudah semakin canggih dan akurat terhadap penelitian alam semesta. Dulu bumi disebut berusia 1 miliar tahun, sekarang kita mengetahui usia bumi sudah 4,5 miliar tahun. Dulu Pluto dianggap sebagai planet, sekarang diketahui kalau Pluto bukan planet. Namun meskipun canggih, kita hanya bisa mengetahui sebagian kecil dari alam semesta. Sejauh ini, alam semesta yang bisa kita amati itu disebut sebagai alam semesta teramati atau the observable universe. Lalu bagaimana peneliti mengukur alam semesta? Jawabannya adalah cahaya. Informasi dari semua benda yang ada di alam semesta itu berasal dari cahaya, yang datang dalam berbagai panjang gelombang. Cahaya menjadi bahan utama bagi para astronom untuk bisa mengidentifikasi benda-benda langit. Karena itulah kita bisa mengetahui bagaimana bintang dan sistem keplanetan terbentuk. Kita bisa mengetahui evolusi bintang dan galaksi yang ada di alam semesta. Kita bisa mengetahui seluruh informasi itu setelah cahaya tersebut kita terima. Dan cahaya itu butuh waktu untuk bisa sampai ke peneliti di bumi. Berdasarkan teori relativitas khusus yang dipublikasikan tahun 1905, kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum bagi energi, materi dan informasi untuk bergerak di alam semesta. Cahaya bergerak dengan kecepatan 299.792.458 meter per detik dalam ruang hampa. Jadi dalam 1 tahun, cahaya menempuh jarak 9.467.280.000.000 kilometer. Itulah 1 tahun cahaya. Matahari adalah sebuah bintang, dan semua benda langit yang terikat dengan gravitasinya disebut tata surya. Jarak bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer, artinya cahaya matahari tiba di bumi setelah 8 menit, atau jarak bumi dan matahari hanya 8 menit cahaya. Sekarang kita bandingkan matahari dengan bintang-bintang yang lain. Sama seperti matahari, setiap bintang rata-rata memiliki planet yang mengitarinya. Jarak bumi dengan bintang terdekat Alpha Centauri adalah sekitar 4,3 tahun cahaya. Jadi cahaya bintang Alpha Centauri yang kita lihat adalah sinarnya 4,3 tahun yang lalu. Sistem tata surya kita berada pada sebuah galaksi yang dinamakan Galaksi Bima Sakti atau The Milky Way. Matahari dalam sistem tata surya kita adalah salah satu dari 200 miliar bintang anggota Bima Sakti. Bintang-bintang anggota Bima Sakti ini tersebar dengan jarak dari satu bintang ke bintang lain berkisar 4-10 tahun cahaya. Dan total ukuran galaksi Bima Sakti adalah 100.000 tahun cahaya. Artinya, kita butuh 100.000 tahun untuk menempuh dari ujung ke ujung galaksi Bima Sakti, itu pun dengan kecepatan cahaya. Keluar dari galaksi kita, ternyata lebih dahsyat lagi, karena terdapat banyak galaksi dengan jarak yang tidak dekat. Jarak Bima Sakti ke galaksi terdekat yaitu galaksi Andromeda bahkan 2,5 juta tahun cahaya. Ratusan galaksi ini berkumpul membentuk komunitas bernama Virgo Supercluster dengan ukuran 110 juta tahun cahaya. Dan Virgo Supercluster ternyata hanyalah bagian kecil dari Laniaeka Supercluster. Di sini ratusan ribu galaksi berkumpul membentuk komunitas yang lebih besar. Apakah sudah sangat luas? Dan itu masih sangat kecil dan belum seberapa. Sampai saat ini kita sudah memiliki informasi bahwa alam semesta teramati itu diisi oleh 2 triliun galaksi yang membentuk jaringan yang disebut Cosmic Web. Dan setiap galaksi diisi oleh jutaan sampai miliaran bintang. Sungguh angka yang sangat luar biasa besar. Sampai saat ini alam semesta yang dapat diamati manusia hanya sampai pada jarak 46 miliar tahun cahaya. Apa yang ada di luar jarak alam semesta teramati belum kita ketahui dengan pasti.
Bisa jadi hanya ada galaksi-galaksi dan lebih banyak bintang atau benda langit yang belum kita ketahui. Tapi kemampuan teknologi kita untuk mengetahuinya tentu masih terbatas. Karena itu, cerita tentang benda-benda yang luar biasa jauh itu tidak akan pernah bisa kita terima. Artinya, ukuran seluruh alam semesta juga belum bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan karena informasi kita hanya terbatas pada alam semesta teramati. Pertanyaannya adalah, apakah bumi satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di alam semesta yang begitu luas? Apakah mereka ada di tempat lain namun belum bertemu dengan manusia? Sampai sekarang pertanyaan ini masih terus diteliti. Terima kasih telah menonton channel Bukan Nomor 1. Semoga tayangan ini baik dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.